Saat market sedang tidak kondusif seperti saat ini, ya kita tahu ya di tahun 2026 ini market jatuh cukup tajam ya dari level 9 ribuan IHSG tiba-tiba jatuh sampai ke level 6.700-an. Dan itu membuat portofolio kita tentu saja juga jatuh. Dan akhir-akhir ini saya cukup banyak dapat email konsultasi ke saya tentang portofolio yang semuanya nyangkut ya, seperti contoh satu ini. Jadi yang satu ini cuman pegang 2 saham saja, di mana pegang saham Bumi dan juga Dewa masing-masing minus hampir 50% ya, 50% Bumi dan juga minus 36% untuk Dewa. Yang satunya ini juga pegang beberapa saham, ada sekitar 8 saham dan semuanya minus, dari BBCA, Harum, BBRI, Amtek, PTBA, semuanya minus. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, video kali ini saya akan memberikan tips nih bagaimana caranya kita menghadapi portofolio yang minus. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah jangan buru-buru cut loss atau jangan buru-buru tambah muatan juga ya. Ada step by step yang harus kita lalui sebelum kita melakukan eksekusi, baik itu eksekusi jual maupun eksekusi beli. Nah, mungkin di sini akan saya berikan beberapa tips ya supaya kita tidak terburu-buru untuk melakukan eksekusi, dan beberapa tips ini kalau kita bisa lalui semuanya, maka kita tidak akan bingung apa yang harus kita lakukan, apakah kita mau cut loss atau tambah muatan. Tips yang pertama adalah kita kembali ke mindset awal kita dalam membeli saham. Apakah kita dalam membeli saham sebelumnya kita mau melakukan trading atau kita mau melakukan investing? Karena trading dan investing adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Paling tidak ada 4 perbedaan mengenai trading dan investing. Yang pertama adalah perbedaan sudut pandang. Ketika kita mau melakukan trading, maka biasanya sudut pandangnya adalah harga sahamnya. Apakah harga sahamnya dalam tren bullish atau tren bearish? Nah, ini berbeda jika kita menjadi seorang investor jangka panjang. Ketika kita mau melakukan investing, maka sudut pandangnya adalah di kualitas bisnisnya. Apakah bisnis suatu emiten tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak? Prospek yang cerah atau tidak? Apakah ke depan laba bersihnya naik atau tidak? Nah, itu yang pertama. Karena sudut pandangnya berbeda, maka akan lahir yang kedua ini, yaitu metode analisa yang digunakan juga berbeda. Seorang trader biasanya dia akan menggunakan analisa-analisa yang menjurus kepada price action ya, yang menjurus kepada harga saham. Misalkan dia menggunakan analisa chart ya untuk menentukan support resisten, apakah harga sahamnya dalam tren naik atau tren turun. Mungkin dia juga menggunakan analisa bandarmologi, apakah bandar saat ini sedang akumulasi sehingga akan membuat harga sahamnya naik atau justru bandar sedang distribusi yang membuat harga sahamnya turun. Atau mungkin foreign flow, dia akan melihat foreign dari asing, apakah asing masuk atau asing keluar yang membuat harga sahamnya bisa naik atau turun dalam jangka pendek. Nah, itu buat mereka-mereka yang melakukan trading. Nah, berbeda dengan mereka yang melakukan investing. Kalau mereka melakukan investing, biasanya metode analisa yang digunakan adalah analisa fundamental dengan kaidah value investing. Dia akan melakukan analisa nih, apakah ke depan nanti laba perusahaan tumbuh atau tidak? Apakah ke depan nanti perusahaan nambah hutang atau justru menurunkan hutang? Nah, karena cara analisanya berbeda, maka lahirlah yang ketiga, yaitu time horizon. Time horizon-nya juga berbeda. Mereka yang melakukan trading biasanya time horizon-nya lebih ke jangka pendek. Misalkan ketika suatu saham itu menembus level support atau resisten, biasanya dia akan melakukan eksekusi, apakah jual ataupun beli. Kemudian mungkin dia akan melihat ketika bandar mulai akumulasi. Tidak peduli dengan fundamentalnya, tapi ketika ada bandar melakukan akumulasi, dia juga akan ikut beli dengan harapan bandarnya nanti akan menaikkan harga sahamnya. Atau mungkin dia akan melihat foreign flow. Flow-nya sedang bagus atau tidak, asing sedang masuk atau tidak. Dan biasanya foreign flow ini terjadi dalam jangka pendek ya. Jadi ketika ada outflow atau flow keluar, maka dia akan menjual. Alias ketika kita menjadi seorang trader dengan time horizon pendek, maka mau nggak mau kita harus bisa memantau market setiap hari. Nah, ini berbeda dengan seorang investor jangka panjang. Biasanya time horizon-nya jangka panjang ya. Dia akan
menunggu atau sabar apakah perusahaan benar-benar bisa menghasilkan laba yang besar atau tidak, labanya naik atau tidak. Bayangkan ya, ketika kita membeli suatu saham dengan mindset kita membeli bisnis perusahaan, maka bisnis tersebut harus menghasilkan laba bersih. Nah, proses dari penjualan menjadi laba bersih itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Dari perusahaan membeli bahan baku dulu, kemudian ada proses produksi, kemudian ada penjualan. Dan ketika barang sudah dijual, tidak semuanya dibayar, alias ada piutang. Kemudian kita cek piutangnya macet atau piutangnya lancar. Dan semua itu butuh waktu yang panjang. Itulah kenapa seorang investor jangka panjang biasanya time horizon-nya lebih dari 1 tahun. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tesis analisanya benar-benar terjadi. Maka ketika time horizon-nya berbeda, muncullah yang keempat ya, yaitu goal cuannya juga berbeda. Seorang trader jangka pendek sudah sewajarnya menetapkan goal jangka pendek. Misalkan nih, setiap bulan mematok goal 5% setiap bulan. Jadi kalau dia bisa trading dengan cuan 5% setiap bulan dan itu konsisten selama 1 tahun, maka pertumbuhan portofolionya akan sangat bagus, naik 60%. Dan memang trader jangka pendek harus seperti itu, bisa menetapkan goal jangka pendek. Nah, ini berbeda kalau seorang investor jangka panjang, karena dia hanya hold saja saham yang dia miliki, maka goal cuannya pun juga jangka panjang. Akan ada bulan-bulan tertentu portofolionya juga minus. Tetapi yang diukur adalah apakah minusnya itu lebih dalam daripada IHSG atau tidak. Alias seorang investor jangka panjang, goal cuannya hanyalah mengalahkan IHSG. Nah, mengalahkan IHSG ini tidak selalu positif ya, misalkan seperti saat ini. Sampai dengan bulan April IHSG minus 20%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah portofolio kita minusnya juga 20% atau tidak? Saya sendiri saya mengakui ya, sampai dengan bulan April 2026 portofolio saya minus 13%. Dan buat saya itu masih bagus. Kenapa? Karena sepanjang tahun 2026 ini saya hanya melakukan 1 transaksi pembelian dan juga 1 transaksi penjualan. Jadi selama 4 bulan ini hanya 2 transaksi saja yang saya lakukan. Dan karena mayoritas waktu saya hanyalah hold saham, maka sudah sewajarnya ketika market jelek ya harga sahamnya turun dulu sementara waktu. Asal penurunannya tidak lebih dalam daripada IHSG, maka saya masih menilai bahwa kinerja portofolionya masih bagus, masih di atas IHSG. Oke, tadi kita bicara mengenai perbedaan trading dan investing ya, dan tentu saja ya untuk channel The Investor ini kita akan lebih mengarah kepada investing ya. Saya sendiri pun seorang investor jangka panjang. Nah, ketika kita sudah memilih untuk menjadi seorang investor jangka panjang alias kita melakukan investing, maka tugas kita adalah kita kembali mereview kinerja dari emiten yang kita miliki. Kebetulan di tahun 2026 ini laporan keuangan terbaru yaitu kuartal 1 sudah keluar. Nah, tugas kita saat ini adalah mereview kembali apakah kinerja kuartal 1 2026 ini sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Misalkan kalau tadi yang saya contohkan ya, saham BBRI masih nyangkut misalkan. Nah, kalau misalkan nyangkut BBRI, kemudian kita cek kembali, ternyata kinerja kuartal 1 sudah mulai pulih. Jadi setelah 2 tahun berturut-turut laba bersihnya turun, kuartal 1 labanya mulai naik nih. Kemudian kita cek lebih dalam lagi bagaimana kualitas kreditnya, bagaimana pertumbuhan DPK-nya, dan sebagainya. Dan ketika kita menyimpulkan bahwa kuartal 1 2026 ini ada pemulihan kinerja, maka ya sudah kita cukup hold saja saham BBRI misalkan ya. Nah, ini berbeda kalau misalkan emiten yang kita miliki sudah kita analisa dan kita prospekkan ya, atau kita proyeksi bahwa di tahun 2026 ini seharusnya naik, ternyata turun. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi kinerjanya turun, kita harus pelajari lagi kira-kira penurunannya penyebabnya apa. Dan ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, maka kita bisa menilai apakah penurunan kinerja saat ini bisa ditoleransi atau tidak. Kalau misalkan bisa ditoleransi, artinya kita harus menghold saham tersebut lebih lama lagi. Kita beri kesempatan lagi kepada manajemen untuk memulihkan kinerjanya kembali. Tapi kalau misalkan penurunan kinerjanya tidak bisa kita toleransi, ya disitulah ada keputusan untuk kita melakukan cut loss ya, atau kurangi alokasi. Nah, ngomong-ngomong ya mengenai BBRI tadi, kita sudah merilis ebook ya, yang dimana di dalamnya ada review mengenai 4 emiten big banks kita, BBRI, BBCA, BBNI, dan juga BMRI. Ebook tersebut bisa di-download secara free. Ya, linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi silahkan teman-teman untuk download ebooknya ya. Setelah melakukan review kinerja, kita bisa melakukan langkah yang ketiga ini teman-teman ya, yaitu portfolio management.
Karena dengan portofolio manajemen yang benar, portofolio kita bisa tumbuh dalam jangka panjang. Dengan portofolio manajemen yang benar, kita bisa tenang dalam mengarungi market yang sangat volatile seperti ini. Jadi sekali lagi, portofolio yang benar itu sangat penting. Mungkin beberapa hal tentang portofolio manajemen. Yang pertama adalah jangan sampai kehabisan cash. Cash ini ibarat seperti darah segar, teman-teman ya. Jadi ketika kita memiliki cash, kita akan punya darah segar ya. Kita akan selalu segar. Tapi kalau kita tidak punya cash, kita sampai kehabisan cash, itu kita bisa mati, teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehabisan cash? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara nabung ke RDN setiap bulan, dan ini yang sangat disarankan. Dengan kita menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita tabung ke RDN, maka secara tidak langsung kita akan selalu mengisi cash RDN kita, dan itu bisa menjadi peluru kita untuk tambah muatan ketika kita menemukan peluang yang menarik di saat market anomali. Atau kalau kita tidak bisa nabung ke RDN setiap bulan, kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara rebalancing. Ya, jadi kita kurangi saham-saham yang mungkin prospeknya kurang bagus saat ini, dan kita jadikan cash. Selain cash, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam portofolio manajemen. Salah satunya adalah mengatur alokasi per masing-masing saham. Jadi kita seimbangkan ya antara saham satu dengan saham yang lain. Kalau misalkan kita punya sedikit saham, ya misalnya kalau tadi yang saya sharingkan di awal tadi hanya pegang 2 saham, dan kebetulan 2 sahamnya jenisnya sama, maka ketika saham tersebut sedang jatuh ya, di satu grup tersebut sedang jatuh, maka ya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi berbeda kalau misalkan kita melakukan diversifikasi, kita mungkin punya beberapa sektor, punya beberapa segmen bisnis, punya beberapa tipe bisnis, maka kita bisa saling menutupi. Ketika yang satu sedang jatuh tapi yang satu sedang bagus, itu bisa menahan kejatuhan portofolio. Saya sendiri pun lebih senang dengan diversifikasi, teman-teman ya. Jadi saya tidak punya satu saham yang sangat dominan, misalkan alokasinya sampai di atas 50%. Karena dengan satu saham yang dominan, maka portofolio saya sangat tergantung dengan saham tersebut. Ya kalau saham tersebut naik, kalau turun bisa menyeret portofolio kita ke bawah. Dan cara ini sudah terbukti, teman-teman ya. Dengan portofolio manajemen yang benar, portofolio saya dalam jangka panjang bisa tumbuh 241%, mengalahkan IHSG jauh ya, di mana IHSG baru naik sekitar 33% dalam 6 tahun terakhir. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana portofolio manajemen yang benar, bagaimana menilai suatu bisnis yang baik, teman-teman bisa mengikuti program Value Investing Mastery. Di dalam program tersebut, teman-teman juga bisa langsung mengakses portofolio saya. Bisa mengikuti perjalanan saya dalam menyusun portofolio, bagaimana portofolio saya bisa tumbuh berkelanjutan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Ya, semoga tips ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya ya. Dan salam Passive Income.